Di dalam sebuah istana yang elegan, sebuah keributan dimulai ketika seseorang masuk dengan sepatu yang elegan yang menggetarkan lantai. Marmer para pelayan menyambut tuan mereka, yang hanya bertanya di mana dia pemuda bangsawan itu bergegas melewati para pelayan. Yang memberitahunya bahwa sang nona berada di kamarnya juga menyatakan bahwa para dewa mungkin sedang menjaga dirinya. Karena keinginannya untuk kembali ke rumah, sangat luar biasa. Salah satu pelayan membuka pintu kamar tidur sang nona, sementara bangsawan itu maju ke arahnya. Pemuda itu dengan ekspresi khawatir dan lelah bertanya kepada para pelayan bagaimana kabarnya. Seorang pria tua terkejut dengan kehadiran pemuda. Itu mengungkapkan kepada kita bahwa dia adalah Lord Charles. Dia memberitahunya bahwa demamnya sudah turun. Dan dia tampaknya tidak memiliki cedera bangsawan. Charles mendengarkan dengan diam. Pria itu melihat sekeliling dengan gelisah dan memberitahunya bahwa ada. Namun satu hal, Lord Charles bertanya dengan serius apa yang salah dengan saudariku. Setelah momen hening yang canggung pria itu mulai menjelaskan dan Charles menjadi tidak sabar. Dia dengan cepat berbalik untuk masuk ke ruangan tempat saudarinya. Berada pemuda itu menerobos masuk dengan tiba-tiba memanggil Rosalina dan bertanya apakah sang nona baik-baik saja. Wanita muda itu duduk di tempat tidur mengenakan gaun malam putih yang halus. Momen hening terjadi saat mereka saling menatap. Charles mencoba memanggilnya sekali lagi dengan cemas. Menekan bibirnya bersama wanita muda itu canggung, mengulangi pertanyaan yang baru saja diajukan saudaranya. Yang mengejutkan semua orang yang hadir wanita muda itu adalah Rosalina dari rumah Heatherwood protagonis kita. Kecantikan khasnya berasal dari mata hijau yang indah dan rambut hitam panjangnya. Setelah tragedi di hari berburu yang menentukan itu, tubuhnya adalah satu-satunya yang belum ditemukan. Turnamen berburu kekaisaran berlangsung di sebuah daerah perbatasan di bawah tanggung jawab rumah Thornbush. Tempat itu dipilih karena semakin banyaknya keberadaan hewan liar besar dan monster. Turnamen berburu itu adalah upaya untuk menenangkan ketakutan rakyat dengan menunjukkan kekuatan kekaisaran yang ilahi. Mahkota dan tongkat kekaisaran bisa dianggap sebagai karya ilahi karena keanggunannya. Detail emasnya yang rumit dan batu permata yang tertanam anggota keluarga kekaisaran. Dan kesatria bangsawan dari seluruh kekaisaran berpartisipasi dalam turnamen para kesatria putih. Dari ordo kekaisaran yang melayani pangeran kedua kesatria hijau, dari ordo kekaisaran kedua yang melayani pangeran ketiga. Kesatria dari rumah Thornbush dan Spindrift yang melayani bangsawan dari rumah mereka masing-masing bersama-sama mereka membentuk prosesi megah yang menyerupai sebuah tentara yang kuat berbaris menuju pertempuran besar, namun sesuatu yang tragis terjadi. Pada hari kelima, kompetisi kerajaan Balta, tetangga kekaisaran Illyrian, membentuk medan perang yang tidak diumumkan, yang menyerang para kesatria yang berkumpul di dekat perbatasan untuk turnamen. Meskipun para kesatria dari semua rumah bertarung dengan berani, pertempuran berlangsung hingga matahari terbit. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa kerajaan Balta telah mengembangkan racun mematikan yang bahkan kekuatan ilahi pun tidak bisa atasi. Nasib buruk itu merenggut banyak nyawa dari kekaisaran, meninggalkan hanya yang terluka. Turnamen berburu telah berakhir dan para penonton dikirim kembali ke rumah mereka. Beberapa kesatria tetap di belakang berniat untuk mengumpulkan mereka yang telah jatuh setelah pembantaian. Kesatria putih mengalami kerugian besar, termasuk komandan mereka menghitung yang mati dan terluka, dan mengatur untuk membawa mereka kembali ke ibu kota. Saat asisten Ordo Kesatria Putih memeriksa daftarnya, dia menyadari ada satu orang yang hilang, yaitu Rosalind Aris dari rumah Heatherwood. Dia adalah kesatria dengan kaliber tertinggi. Apa yang kurang dalam kekuatan fisik dia? Mibu dengan ketekunan dan kerja keras. Almarhum Wakil Komandan Kesatria Putih sangat menghargainya, komandan yang cemas. Mencari kesatria dari rumah lain untuk mencoba menemukan apakah Rosalind termasuk di antara yang terluka yang diselamatkan oleh mereka. Mereka mencari tanpa henti, tetapi kesatria dengan rambut hitam panjang tidak dapat ditemukan. Frustrasi dengan kegagalan mereka, mereka menyerah dalam pencarian dan kembali ke rumah. Namun kemudian, rumah Heatherwood mengirim vasalnya sendiri untuk mencari nyonya muda yang hilang. Setelah 6 hari panjang, setelah pertempuran dengan kerajaan musuh, mereka akhirnya menemukan Rosalind. Terluka parah di tepi jurang, kembali ke masa kini, Charles menghela napas panjang dan bertanya kepada seseorang, apakah dia benar-benar tidak mengingatnya. Pemuda itu meletakkan tangan di wajahnya. Tertegun oleh informasi itu, pria yang mengaku sebagai dokter, keluarga memberitahu tuannya bahwa dia khawatir. Nyonya muda bahkan tidak mengingat dirinya sendiri dan tampaknya tidak tahu di mana dia berada. Tetapi entah bagaimana, wanita muda itu tampak mengingat. Segel keluarga dia menatap bendera itu dengan mata hijau gelapnya, dengan hati-hati mengucapkan kata. Dia menyebut nama keluarganya Heatherwood, dokter percaya. Dia menderita kehilangan ingatan. Sementara tetapi dia berharap bahwa dia akan pulih sepenuhnya. Charles bertanya,
Apakah dia yakin dengan apa yang dia klaim? Pria itu menjelaskan bahwa Rosalind masih sangat rapuh, dan pada saat itu dia tidak dapat menjamin apapun tentang masa depan. Charles beralasan bahwa jika apa yang orang katakan itu benar, bahwa pikiran dan tubuh terhubung, maka mungkin ketika tubuh wanita muda itu pulih, pikirannya juga mungkin membaik. Kemudian bangsawan itu memerintahkan agar kain putih diturunkan dari dinding istana untuk mengakhiri jaga publik. Karena sudah saatnya bagi kekaisaran untuk tahu bahwa Rosalind telah kembali ke rumah pemuda itu juga bertanya apakah ayahnya sudah diberitahu dan mengatakan bahwa dia akan segera berterima kasih kepada Countess dari rumah. Thornbush atas semua bantuannya dengan gelengan tangannya Charles. Memberitahu dokter untuk menyiapkan hadiah untuk Countess dan bahwa dia sendiri akan menulis surat ucapan terima kasih. Bangkit dari mejanya, Charles memerintahkan agar seorang pelayan ditugaskan untuk saudarinya. Dan bahwa semua akses ke kamar Nyonya Muda itu dibatasi dan bahwa di bawah keadaan apapun. Tidak ada kata tentang kondisi harus bocor. Kemudian, pemuda itu bertanya, apakah Nyonya itu sudah makan sesuatu? Pelayan yang malu menjawab bahwa mereka telah menyiapkan makan siang ringan untuknya. Itu sesuai dengan makanan yang diresepkan oleh dokter untuk pasien yang lebih lemah. Namun Rosalind terus meminta lebih banyak makanan dan pada akhirnya dia sudah makan 3 kali penuh. Para pelayan menilai bahwa dia sekarang bisa makan dengan normal setelah mendengar bahwa Charles meminta agar makan malamnya disajikan bersama dengan saudara perempuannya di kamarnya. Charles tetap sendirian di kantornya. Saat para pelayan meninggalkan ruangan, dia melihat ke samping merenungkan setelah percakapan itu. Pemuda itu merasa lega. Mengetahui dia makan dengan baik yang diharapkan saat dia melihat potret mereka berdua. Dia berpikir lagi betapa baiknya bahwa dia aman dan sehat di rumah. Dia adalah kakak perempuannya. Dan dia berhutang banyak padanya. Pikir pemuda itu sambil memegang potret dengan lembut, berniat untuk berbicara dengannya saat makan malam, dan memberitahunya betapa senangnya dia, bahwa dia kembali beberapa saat kemudian. Charles menunjukkan ekspresi jijik yang murni saat dia mendengar suara mengunyah yang keras di depannya saudarinya. Rosalind dengan semangat melahap potongan besar roti. Para pelayan menyaksikan adegan makan malam yang dramatis saat Rosalind melahap makanan. Perilaku semacam itu mengingatkan Charles bahwa dokter telah memberitahunya bahwa selain kehilangan ingatan wanita muda, itu mengalami beberapa masalah perilaku. Dan masih tampak cukup bingung, tiba-tiba Rosalind mencoba mengambil daging dari piring Charles. Yang secara mendadak membangunkan pemuda itu dari pikirannya, dia meraih sepotong daging dengan kuat, menjatuhkan sebagian salad dari piring. Rosalind mengunyah potongan daging dengan intens membuat dirinya berantakan sepenuhnya dalam prosesnya. Mengotori gaun tidurnya Charles, kemudian menyadari keseriusan kata-kata dokter, yang telah memberitahunya bahwa dia mungkin sementara berperilaku seperti anak-anak lebih mirip wanita gua. Tetapi, baiklah keheningan menggantung di antara mereka, yang hanya dipatahkan oleh suara mengunyah Rosalind yang keras. Charles menarik napas dalam-dalam menilai bagaimana menangani situasi aneh itu. Dia berbalik kepada salah satu pelayan dan bertanya, apakah Rosalind benar-benar harus makan daging merah? Bukankah sesuatu yang lebih ringan akan lebih baik untuk perutnya? Protagonis kita menjelaskan kepadanya bahwa sementara dia sedang pulih, dia hanya makan sup dan bubur. Tetapi pagi itu mereka memberinya potongan kecil daging dalam supnya. Yang sangat membantunya Charles memberikan senyuman misterius. Dia melihat piringnya yang benar-benar hancur. Setelah saudarinya merobek steaknya, pelayan itu meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia akan mengambilkan piring baru untuknya. Yang mana Charles mengucapkan terima kasih. Dia mengambil 1 sendok sup untuk dirinya sendiri. Saat makan, pemuda itu merenung sambil melihat saudarinya. Dia bertanya-tanya, apakah saudarinya selalu memiliki nafsu? Makan yang sangat besar untuk daging sedikit ragu. Dia memintanya untuk memperlambat gigitannya. Karena jumlah daging merah itu bisa mengganggu perutnya wanita muda. Itu menatapnya, dan mata hijaunya yang mencolok menunjukkan ekspresi waspada. Namun mengabaikannya, dia dengan tenang. Kembali makan di masa lalu, Charles dan Rosalind. Dia ingat kakak perempuannya memperingatkannya untuk mengunyah makanan dengan baik sebelum menelannya, dan kembali ke masa kini. Dia menyaksikan dengan tatapan jauh adegan yang berlawanan dengan keanggunan yang pernah dimiliki saudarinya. Baginya kenangan itu adalah pengingat aneh ketika mereka biasa makan bersama saat mereka lebih muda. Dia bahkan mengingat saat dia memberinya pelajaran tentang etika tata cara makan dan banyak hal lainnya. Namun seluruh hidupnya tidak mempersiapkannya untuk momen ketika dia harus mengajarinya semua itu lagi. Yang membuatnya merindukan hari-hari itu, Rosalind menatap tangannya yang kotor dengan saus daging. Wanita muda itu mulai menjilati sausnya, tetapi tiba-tiba dia terhenti oleh saudaranya yang meraih tangannya.
Menghentikannya, dia mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Dengan ragu, dia mengatakan bahwa perilaku seperti itu tidak pantas untuk seorang wanita. Sepertinya ruangan yang elegan itu disinari cahaya senja, sementara meja makan tidak menunjukkan keteraturan yang sama. Dengan piring-piring berantakan salad dan saus daging yang tumpah di sana-sini, pemuda itu mencoba membantunya mengingat, menjelaskan bahwa dia adalah Charles, adik laki-lakinya yang lebih muda 2 tahun dan sudah cukup lama. Sejak mereka terakhir bertemu karena tugasnya sebagai seorang kesatria, sementara dia menggigit lebih banyak potongan daging. Rosalind mendengarkan saudaranya yang menceritakan bahwa mereka biasa bertukar surat saat dia pergi. Akhirnya, dia memberitahunya bahwa dia adalah seorang kesatria dari Ordo Kekaisaran tertinggi. Charles menceritakan bahwa dia adalah bagian dari Ordo Kesatria Putih yang melindungi pangeran kedua. Dia mengayunkan pedang yang indah dan armornya memantulkan sinar cahaya yang tak terhitung, namun Rosalind dengan tenang memperhatikannya. Sambil memakan sepotong kecil roti, pemuda itu tampaknya tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkannya. Dengan tekad, dia melanjutkan menjelaskan cerita, memberitahunya bagaimana ayah mereka adalah Count Heatherwood, yang bertanggung jawab melindungi perbatasan bersama kesatria lainnya. Karena tugas kekaisaran tertentu, dia tidak bisa berada di sana. Tetapi dia sangat khawatir tentang kesejahteraan Rosalind. Ayah mereka adalah pria yang sangat serius. Dan bekas luka di wajahnya memberinya aura yang menakutkan. Sebenarnya, karena ekspresinya yang menakutkan anak-anak kecil menangis ketakutan saat melihatnya. Tetapi meskipun begitu, dia adalah pria yang baik, yang membenci penyalahgunaan kekuasaan. Dia mengambil setiap langkah untuk memastikan bahwa tidak ada rumah bangsawan yang tidak menghormati rakyat kekaisaran. Dia adalah pria yang sangat dihormati, sehingga mereka bahkan membuat anggur untuk menghormatinya. Rosalind mendengarkan dengan seksama. Deskripsi saudaranya protagonis kita dengan tatapan jauh, membisikkan kata anggur. Charles tertawa atas gerakan kecil itu sambil meminta maaf, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak menyebutkan anggur, karena saudarinya memiliki alergi, anggur yang parah dan oleh karena itu tidak bisa minum. Setelah mengatakan itu, sesuatu mengejutkan pemuda itu merenung sejenak. Dia ingat bahwa steaknya mungkin telah dibumbui dengan anggur. Dia yakin bahwa makanannya telah disiapkan dengan cara yang berbeda. Tetapi steaknya mungkin tidak. Dia berdiri. Tiba-tiba khawatir tentangnya. Berlari menuju saudarinya, dia meraih bahunya dan bertanya, bagaimana dia bisa bernapas. Dia terus membombardirnya dengan pertanyaan, karena dia biasa mengalami gatal di seluruh tubuhnya, yang dijawab oleh wanita muda itu hanya dengan menggelengkan kepala. Charles memintanya untuk membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia berkata, Rosalind diperiksa dengan hati-hati oleh adik laki-lakinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan merasa lega melihat bahwa tidak ada yang serius terjadi. Dan bahwa dia baik-baik saja, sementara dia masih khawatir tentang reaksi yang terlambat, salah satu pelayan masuk ke ruangan. Dia jelas-jelas diliputi kekhawatiran untuk nyonya muda itu. Pelayan mendekatinya mengulangi prosedur yang sama seperti saudaranya. Bertanya, apakah dia bisa bernapas, apakah tenggorokannya bengkak. Charles mengeluarkan napas lega yang dalam. Pelayan muda itu berbalik kepada tuannya, meminta maaf atas apa yang terjadi, menjelaskan bahwa dia tidak pernah membayangkan Rosalind akan mengambil makanan dari piringnya. Dia berkata, tidak apa-apa, bahwa seharusnya dia menghentikannya. Rosalind mendengarkan dengan seksama saat mereka berterima kasih kepada entitas suci yang telah melindunginya, atau mungkin dia telah mengatasi alerginya, yang mungkin juga bisa terjadi. Pemuda itu bersandar di meja saat dia mendengar pelayan, memberitahunya bahwa dia akan mengambil obat sebagai langkah berjaga-jaga. Charles melihat ke samping, sedikit khawatir tentang sesuatu saudarinya. Diam-diam memegang segelas anggur, tampaknya merenung. Terbenam dalam pikirannya, dia mengangkat anggur ke bibirnya. Saudaranya menyadari bahwa dia bahkan belum menyentuh salad alpukat yang dulunya adalah hidangan favoritnya, tetapi tampaknya dia telah menjilat setiap piring yang ada saus anggurnya. Dia merenungkan apa yang terjadi selama beberapa saat. Charles mengingat Rosalind dari masa lalu yang selalu menasihatinya untuk memperhatikan detail. Tidak peduli seberapa kecil di masa lalu saudarinya, telah mengajarinya untuk memperhatikan angkat alis jika seseorang memutar matanya bahkan sedikit. Pada dasarnya, pelajaran dalam bahasa tubuh, dia telah mengajarinya bahwa bahkan gerakan terkecil bisa menjadi pengakuan langsung. Charles mengamati saudarinya dalam keheningan seolah-olah mereka jauh dari sana. Hari baru menyingsing di istana keluarga Heatherwood. Pagi-pagi sekali, beberapa pelayan berbicara pelan di koridor tentang kesehatan nyonya. Rosalind, salah satu dari mereka, dengan ceria memberitahu teman-temannya bahwa nyonya muda itu sudah kembali makan dengan peralatan makan dan yang lainnya mengaku bahwa dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah Rosalind. Yang sama, saat para wanita muda mengobrol tentang bagaimana nyonya itu dulunya sangat cerdas dan sekarang tampak lebih mudah didekati Rosalind.
yang sangat terburu-buru melintas di depan mereka. Dia dengan cepat melewati para pelayan yang sedang berbicara di koridor. Para gadis itu terkejut oleh insiden singkat itu dan mencoba membenarkannya dengan mengatakan hal-hal seperti berjalan tanpa alas kaki itu sehat dan bahwa nyonya mereka pasti sedang pulih dengan baik. Mereka juga dengan baik memperhatikan bagaimana nyonya Rosalind sekarang membiarkan rambut hitam panjangnya mengalir bebas. Itu adalah sesuatu yang begitu liar. Namun tetap memikat mereka menganggap nyonya mereka sebagai wanita yang sangat canggih. Setelah itu, bisikan menyebar di seluruh istana. Mereka juga mencapai jalanan dan orang-orang yang mengomentari kesehatan nyonya bangsawan itu, Charles dengan gugup membaca berita tentang saudarinya. Bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan semua itu. Surat kabar mengatakan bahwa nyonya Rosalind Heatherwood telah diberkati oleh dewa. Dan setelah 6 hari di lembah bayangan, dia telah kembali. Dan keesokan harinya, dia membuka matanya, mengusir kegelapan yang mengelilingi rumahnya, mengatasi banyak luka. Untuk membawa harapan kepada orang-orang. Salah satu pelayan ragu-ragu mengatakan bahwa itu adalah desas-desus yang beredar di seluruh kota. Charles merasa semuanya sangat menarik. Dia menyadari bahwa memang dia telah membiarkannya berjalan tanpa alas kaki di istana beberapa kali. Tetapi bagaimana desas-desus itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang begitu absurd? Pemuda bangsawan itu tahu betul bagaimana anak-anak mengaguminya dan menempatkannya di atas pijakan. Tetapi itu jauh di luar pengaruh mereka. Dia berharap desas-desus itu tidak akan menjadi tidak terkendali. Pelayan itu mengatakan dia akan mengawasi nada gosip tersebut. Pelayan itu juga memanfaatkan kesempatan untuk mengingatkan Charles bahwa ibunya Countess Heatherwood telah kembali dan bahwa dia meminta untuk makan siang bersama kedua anaknya. Charles segera menawarkan untuk membawa adiknya secara pribadi. Pemuda itu berjalan dengan anggun melalui koridor istana. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Dia melihat adiknya duduk di dekat jendela, menatap sesuatu di kejauhan. Rosalind tampak tertidur dengan damai, bersandar di dinding. Bibir wanita muda itu tampak berbisik. Sesuatu yang tidak terdengar. Charles berhenti sejenak untuk lebih memahami apa yang sedang terjadi melalui salah satu jendela. Dia melihat beberapa pelayan berbicara tentang pekerjaan sehari-hari di istana. Para wanita muda itu bercakap-cakap ceria tentang bekerja sama untuk merawat kamar nyonya dengan lebih baik, tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh tuan mereka. Di dalam, Rosalind tampak tidur siang, sementara para pelayan berbicara di luar. Salah satu mengatakan dia ingin membeli pakaian. Yang lain menyarankan mereka pergi setelah bekerja. Meskipun sangat teralihkan, Rosalind diam-diam mengulangi kata-kata yang dia dengar dari pelayan yang berbicara dari taman. Dengan semangat, para wanita muda itu membicarakan rencana mereka untuk pergi berbelanja setelah bekerja. Charles menyaksikan semua ini dengan takjub. Dia sekali lagi mengingat kenangan yang dia miliki tentang adiknya. Sebelum kecelakaan, mereka berdua bergandeng tangan. Rosalind di masa lalu selalu menasihati Charles untuk memperhatikan detail terkecil karena selalu sangat mengungkapkan. Protagonis kita memberitahu saudaranya bahwa bahkan nuansa terkecil bisa mengungkapkan orang-orang yang tertutup kebohongan, memperingatkannya untuk tetap waspada, dan mengatakan bahwa dia percaya dia bisa melakukan itu lagi pula. Mereka yang berasal dari rumah Heatherwood dikenal karena ketajaman dan kecerdikan mereka. Jadi bagi Charles, jika semuanya berbeda kecuali wajah, apakah dia masih bisa mengenali Rosalind dalam sosok asing itu? Tiba-tiba wanita muda itu berbalik kepadanya. Ini membuat Charles benar-benar terkejut. Membuatnya terkejut, dia menelan ludah dengan susah payah, masih terkejut. Mencoba mencairkan suasana. Dia mendekati adiknya, memberitahu bahwa ibu mereka telah datang untuk mengunjungi mereka dan ingin makan siang bersama mereka berdua. Setelah mendengar kata makan siang, mata Rosalind mulai bersinar hanya dengan memikirkan makanan yang enak. Wanita muda itu mulai berdiri dan mengambil tangan Charles saat dia menyebut namanya. Dia berbicara dengan sangat jelas mengatakan, itu akan menjadi ide yang bagus bagi mereka semua untuk pergi bersama. Charles terkejut dengan ketenangan wanita muda itu karena beberapa saat sebelumnya, dia hampir tidak bisa menangani hal-hal sederhana. Dia beralasan bahwa Rosalind sedang mengulangi kata-kata yang dia dengar dari para pelayan, seolah-olah dia sedang beradaptasi di suatu waktu nanti. Dia meminta salah satu pelayan untuk menyiapkan Rosalind untuk makan siang, dan mengatakan bahwa dia akan menunggu di kantornya saat dia berjalan melalui koridor besar istana. Charles diikuti oleh salah satu pelayannya yang bertanya, apakah dia yakin itu ide yang baik kenyataannya. Charles masih belum memberitahu ibunya tentang kecelakaan saudarinya. Pria itu menyarankan kepada bangsawan muda bahwa menyimpan informasi itu rahasia bisa mempengaruhi suasana hati sang Countess, yang dijawab Charles bahwa dia pikir itu yang terbaik. Dengan cara itu, dia ingat bahwa ibunya telah pergi ke salah satu desa kekaisaran untuk memulihkan kesehatannya.
Dan karena dia baru saja kembali, pemuda itu tidak berpikir bijak untuk membuatnya khawatir terlalu banyak. Pelayan itu agak mengganggu, terus bertanya kepada Charles, apakah dia berniat memberitahu Countess? Bagaimana Rosalind sedikit tiba-tiba Charles menoleh kepadanya, bertanya tentang apa yang dia bicarakan, dan pelayan itu tersandung dengan kata-katanya, mengatakan betapa menggemaskannya dia. Dia menjelaskan kepada pelayan bahwa jelas ibunya akan memperhatikan perubahan pada putrinya, yang dulunya sangat feminin. Tetapi dia tidak berniat untuk berbagi lebih banyak detail dengannya. Setidaknya, untuk sementara, waktu mengeluarkan desahan panjang. Dia merasa lega bahwa Rosalind telah kembali menggunakan peralatan makan dan telah belajar beberapa tata krama meja yang baik. Dia harus menemukan cara untuk menangani situasi yang rumit itu. Dia sejenak mengingatnya, mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan menganalisis. Situasi Charles berpikir bahwa dia tampaknya belajar dengan cepat, tetapi meskipun begitu, semua itu sangat aneh sudah siap untuk makan siang. Charles membahas beberapa pertanyaan dengan Rosalind, memberitahunya apa yang harus dikatakan dalam setiap situasi. Jika ibu mereka bertanya, pemuda itu merasa bersemangat, dan mereka berdua bersama-sama menuju untuk menemui Countess di dalam aula. Countess menyambut kedua anaknya. Dia mengenakan gaun ungu yang indah, dihiasi renda putih dan ornamen mutiara di rambutnya. Charles mencoba mengalihkan perhatian ibunya, yang mulai menceritakan tentang waktu yang dihabiskannya jauh dari rumah. Tetapi, tiba-tiba perhatiannya beralih ke Rosalind. Dia dengan cepat meraih putrinya, mencubit pipinya sambil mengatakan bahwa dia telah mendengar semuanya. Tentang bagaimana dia menghilang dengan khawatir, bertanya apakah dia terluka, tetapi wanita muda itu hanya menjawab bahwa dia tidak. Mencubit pipi Rosalind, bahkan lebih seolah-olah dia adalah seorang anak ibunya. Memberitahunya bahwa dia seharusnya mendengarkan dan menyerah pada seluruh urusan menjadi ksatria itu. Mencoba memperbaiki situasi dia, memberitahu ibunya bahwa dia pasti lelah setelah perjalanan panjang, dan bahwa akan baik baginya untuk duduk. Rosalind juga mengambil tempat duduknya di meja Charles, merasa lega bahwa Rosalind tidak banyak bicara. Dan wanita muda itu tampak cukup terhibur oleh hidangan-hidangan itu. Semua orang duduk di meja. Sementara para pelayan menemani makan siang, keluarga Rosalind meraih sepotong kecil roti. Tetapi, itu tergelincir dari meja roti itu jatuh ke lantai dan Rosalind, dengan pikiran yang melayang berbalik untuk mengambilnya mengejutkan para pelayan. Namun, alih-alih berperilaku seperti wanita lembut, dia meraih roti dengan kasar dan mulai memakannya. Mengabaikan semua orang di meja Charles dan ibunya menyaksikan dengan takjub saat wanita muda itu. Mengabaikan tata krama tradisional yang diharapkan dari seorang wanita dan melahap sepotong roti di meja. Namun wanita muda itu menenangkan dirinya dan dengan lembut mengusap wajahnya membuat mereka semakin terkejut. Dia memandang keduanya dengan tatapan tenang dan lembut di dalam hatinya. Charles berpikir bahwa dia benar-benar terjebak. Suasana di meja menjadi berat. Tidak ada yang tampak mengerti apapun lagi. Dan Rosalind merasa puas, terus mengusap wajahnya dengan lembut. Charles menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memberitahu saudarinya bahwa dia seharusnya tidak makan makanan dari lantai, karena pikiran itu bahkan tidak pernah terlintas di benaknya ibunya. Berulang kali melihat dari dirinya ke dia. Tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Sang kontes menghapus air mata lembut dengan sapu tangan beberapa saat setelah Charles menjelaskan kepadanya apa yang terjadi pada Rosalind ibunya, yang menangis berkata bahwa dia tidak pernah menjadi yang tercantik. Tetapi setidaknya dia pernah menjadi yang terpandai di seluruh kerajaan, tetapi sekarang di latar belakang. Charles meminta ibunya untuk menghentikan pidato itu berbalik kepada pemuda itu. Ibunya bertanya, apakah ayah mereka sudah tahu apa yang telah terjadi, yang dijawabnya bahwa dia hanya memberitahunya bahwa Rosalind telah terbentur kepalanya saat dia makan ibunya, mengamatinya dengan mata hijau yang familiar. Bertanya-tanya apakah mungkin dia telah menjadi kurang cerdas. Rosalind sangat terhibur dengan makan siangnya. Sementara adik laki-lakinya menjelaskan kepada ibu mereka bahwa dia tidak kurang pintar. Namun, ibunya bertekad untuk memahami apa yang salah dengan putrinya. Setelah begitu banyak pembicaraan dan kekhawatiran, sang kontes mulai merasakan sakit kepala dan mulai merasa sedikit tidak enak. Charles mendekati ibunya menawarkan untuk membawanya ke kamarnya beberapa saat kemudian. Di sebuah ruang belajar, tumpukan besar kertas jatuh ke atas meja. Seorang pelayan atau pembantu kerajaan bersandar pada tumpukan kertas yang tinggi dan bertanya, apakah Charles memiliki ide tentang itu yang dijawabnya? Apakah kertas-kertas itu? Semua informasi yang dia minta. Sebelumnya pemuda itu memberitahunya bahwa dia bekerja keras untuk mengumpulkan semua informasi itu. Charles mempelajari lembaran-lembaran itu dengan seksama pemuda. Itu tersenyum puas, sementara tuannya membaca dokumen-dokumen tersebut. Bagaimanapun, pelayan muda itu menyatakan keheranannya melihat seseorang seumur Charles tertarik pada
legenda rakyat dan dongeng. Tetapi pemuda itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah berpikir sedikit, dia bisa memahami alasan di balik pencarian informasi itu. Namun Charles tetap diam saat dia membaca di kantor yang elegan itu. Kedua pria itu tetap diam selama beberapa saat. Pelayan muda itu mulai bertanya tentang firasat yang dimilikinya, yang mana Charles memotong, menjelaskan bahwa dia perlu fokus untuk memahami hipotesis yang sedang dia kembangkan. Dia meminta pemuda itu untuk pergi, dan tidak memberitahu siapapun tentang itu. Sebuah jendela terbuka dengan suara berderit pelan. Tak lama setelah itu, Charles melangkah keluar untuk mendapatkan udara segar. Di balkon yang dikelilingi oleh hutan luas kerajaan, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke legenda yang sedang dibacanya, yang dimulai dengan menceritakan bahwa semua yang ingin memasuki hutan harus berhati-hati atau mereka mungkin akan dimakan oleh bayangan jahat legenda. Mengatakan bahwa bayangan ini dikenal sebagai kehadiran gelap yang berkeliaran di hutan tanpa terdeteksi. Oleh siapapun, ia bersembunyi dan meniru perilaku manusia yang malang yang cukup beruntung untuk menemuinya. Rincian legenda itu bervariasi tergantung pada wilayah kerajaan, tetapi semuanya memiliki beberapa ciri umum. Seperti bagian dalam hutan yang dalam, yang tidak ada yang berani menjelajahi, dan makhluk yang lahir dari bayangan yang menghuni hutan itu. Charles membaca semuanya dengan sedikit ketidakpercayaan membalik halaman satu persatu. Kemudian dia menemukan kisah seorang penduduk desa yang telah melihat sosok itu. Dia sedang mengumpulkan ramuan obat ketika dia jatuh dari jurang dan pingsan. Akibat jatuhnya, ketika dia bangun, dia terbaring di tanah terlalu lemah untuk bergerak dan dia ingat berbaring di sana untuk beberapa waktu. Menatap dedaunan, tetapi tiba-tiba dia mulai merasakan sesuatu mendekatinya. Pada awalnya, dia mengira itu hanya bayangan dari pohon-pohon terdekat. Sulit untuk melihat melalui kabut pagi. Tetapi, ketika penduduk desa itu melihat lebih dekat, dia bisa melihat bayangan itu bergerak berbahaya, meskipun sulit untuk dibedakan. Dia bisa melihatnya semakin mendekat. Dia menggambarkan momen itu sebagai pemandangan paling menakutkan dalam hidupnya. Dia tidak pernah percaya monster itu ada, tetapi dia tahu dengan baik sebuah legenda yang diceritakan oleh teman-teman tavernanya. Sebuah cerita tentang makhluk bayangan yang merasakan pertanda buruk. Para pria di desa mengatakan bahwa ketika sesuatu akan mati di dekatnya, bayangan itu akan muncul karena dia sendirian di sebuah tempat terbuka di hutan, terluka dan tidak bisa bergerak. Mungkin bayangan itu akan mengklaim korban baru. Pada awalnya hanya melayang di atasnya, seolah menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dalam sebuah impuls putus asa, dia mengambil beberapa beri obat yang tidak pecah saat jatuh. Dan dia memakan sebanyak yang dia bisa dalam upaya panik untuk pulih. Entah bagaimana, dia berharap mereka akan membantunya sembuh. Karena rasa sakit di tubuhnya telah mereda. Namun, meskipun dia mulai merasa sedikit lebih baik, para penduduk desa melihat makhluk itu. Perlahan merangkak kembali menuju hutan. Penduduk desa itu tidak mengerti mengapa itu disebut bayangan. Karena pada awalnya dia mengira itu hanyalah awan kecil asap, tetapi setelah mengamati, selama beberapa waktu sesuatu yang sangat aneh terjadi. Awan asap itu mengambil bentuk manusia. Dan meskipun dia tidak bisa membedakan fitur-fitur yang jelas, bayangan itu telah menjadi bayangannya. Charles terkejut oleh suara di belakangnya, dan berbalik dengan cepat untuk melihat apa yang terjadi. Keheningan memenuhi balkon, dan hanya angin yang menggerakkan pintu kaca. Pemuda itu mengintip ke dalam interior. Gelap ruangan tetapi tampaknya tidak memperhatikan apapun. Dengan hati-hati menyimpan kertas-kertas ke dalam rompinya. Dia memutuskan untuk memeriksa apa itu. Dengan cepat dia mengambil pedangnya. Mengetahui bahwa pencuri manapun tidak akan menemukan sesuatu yang berharga di studinya. Dia mulai membuka pintu perlahan dan sebuah sosok yang kabur. Bergerak secara frantik tepat di depannya, dia bersiap diri untuk menyerang menuntut untuk mengetahui siapa yang ada di sana. Dan datang berhadapan langsung dengan adiknya Rosalina. Wanita muda itu menatapnya tanpa reaksi atau tanda ketakutan. Charles membeku terutama saat melihat pedangnya begitu dekat dengan wajahnya. Dia menatapnya tanpa minat atau rasa takut. Tampaknya tidak terpengaruh oleh bilah mematikan yang dekat dengannya pemuda itu. Ragu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat ke bawah dan memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Noda merah di lantai seorang intruder telah dimusnahkan. Tepat di sana, di lantai studinya dikelilingi oleh beberapa tanda lainnya. Dia melihat tangan basah saudarinya. Bertanya-tanya apakah dia telah membunuh pria itu dengan tangan kosongnya. Bagaimana itu? Mungkin jika pria itu bersenjata. Charles menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tampaknya seperti pekerjaan sesuatu yang supernatural. Dan mungkin berbahaya menggunakan kekuatannya. Dia berhasil menjatuhkan Rosalina ke lantai. Menggunakan pedangnya untuk menahannya dengan menakutkan. Protagonis kita menatapnya dengan tatapan kosong. Dan meskipun bergetar, pemuda itu mengumpulkan keberanian untuk akhirnya bertanya padanya siapa dia sebenarnya.
Dia mencoba membujuknya dengan memanggil namanya Bilah. Itu bergetar dekat lehernya, tetapi itu tampaknya tidak menakutinya. Charles terhanyut ke masa lalu mengingat kasih sayang saudarinya. Dan bagaimana dia pernah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dalam penyangkalan yang dalam pemuda itu tidak bisa menahan diri. Dan air mata mengalir di wajahnya dia, tidak bisa menerima bahwa wanita yang berdiri di depannya sekarang bisa menjadi saudarinya. Dengan nada mengancam, dia bertanya pada makhluk itu apakah dia pikir dia tidak mampu menyakitinya. Hanya karena dia terlihat seperti Rosalina, dia memerintahkan makhluk itu untuk memperlihatkan dirinya padanya segera. Sambil menangis hebat, dia memerintahkannya untuk mengungkapkan mengapa dia ada di sana dan apa yang telah dilakukannya dengan saudarinya. Wanita muda itu tetap diam selama beberapa saat, sementara Bilah tajam pedang berkilau di bawah sinar bulan. Tiba-tiba tatapan wanita itu berubah menjadi beracun warna hijau bersinar, dan pupilnya menyempit. Seperti ular berbisa menyentuh pedang dengan tangan ternodainya, dia mengungkapkan dirinya sebagai bayangan. Charles mengamatinya dengan diam saat air mata jatuh dari wajahnya wanita yang terbaring di depannya. Menyatakan dirinya sebagai bayangan. Rosalina mata hijau kekuningannya bersinar berbahaya. Menyerupai mata ular selama ribuan tahun, sebuah bayangan telah hidup di hutan dekat pegunungan. Jauh sebelum peradaban manusia pertama menciptakan sebuah kekaisaran, kadang-kadang bayangan itu mengambil bentuk burung gagak. Di lain waktu, ia menyamar sebagai serangga yang halus. Di saat-saat lain, ia mengambil bentuk binatang buas. Dengan cakar tajam dan gigi runcing, tetapi selalu dengan mata merah yang sama, yang mengkhianati identitasnya. Ketika ia berubah, bayangan itu menjadi makhluk yang jauh lebih kuat dan lebih garang daripada hewan liar lainnya yang berkeliaran di hutan, namun bayangan jahat ini tidak pernah dikategorikan sebagai monster karena untuk disebut monster, seseorang harus terlebih dahulu terlihat. Dalam bentuk primitifnya itu tidak lebih dari kabut hitam halus atau tumpukan pasir. Tanpa tubuh fisik yang solid, ia bisa dengan mudah larut dan lenyap ke dalam hutan meskipun keganasannya. Makhluk itu bukanlah pemburu yang hebat, tetapi ketika mengambil bentuk kelinci kecil dengan mata merah, ia mencari di hutan untuk mereka yang berada di ambang kematian, karena ini makhluk itu. Terkadang pergi dalam waktu yang lama tanpa makan dan memilih untuk bersembunyi di dekat tebing, menunggu makhluk lain jatuh. Di sana, di gunung yang terpesona dekat perkebunan Thornbush, makhluk yang menyamar itu menunggu. Untuk konflik di antara manusia memberinya camilan 2 tahun lalu. Seorang countess baru diumumkan di rumah Thornbush, dan dia telah bersumpah untuk memusnahkan semua monster di tanah keluarganya. Untuk melakukannya, dia mengundang pemburu dan tentara, bayaran ke bagian hutan miliknya yang mengakibatkan penurunan jumlah hewan dan makhluk lainnya. Tindakan ini mengurangi mangsa bayangan yang bisa berubah. Bentuk memaksanya untuk menunggu 1 hari. Makhluk itu menangkap aroma. Seorang kesatria muda telah jatuh dari tebing menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian untuk makhluk itu memberi makan. Ia perlu mengambil bentuk aslinya asap hitam, dan begitu ia melakukannya. Namun sebagai makhluk mitologis, ia tahu ada konsekuensi untuk memberi makan pada sesuatu yang hidup. Jadi, ia harus menunggu lebih lama. Bayangan jahat itu mendekati Rosalind, menyadari bahwa manusia itu dekat dengan kematian. Ini bukanlah pertama kalinya ia harus menunggu di tempat itu. Jurang gunung yang curam, jarang menawarkan akhir, yang penuh belas kasihan bagi mereka yang jatuh. Rosalind melihat bayangan mendekat, tetapi wanita muda itu tidak bisa bergerak saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rosalind hampir tanpa tenaga memanggil makhluk itu yang untuk pertama kalinya dalam milenium. Melihat sesuatu yang berbeda dalam tatapan calon korbannya. Bayangan itu memperhatikan bahwa mata wanita itu tidak menunjukkan ketakutan. Maupun air mata, bayangan itu menatap mata wanita itu saat ia lemah, mencoba mengangkat salah satu tangannya. Apa yang dilihat bayangan di sana adalah campuran rasa ingin tahu dan tekad. Protagonis kita yang berani gemetar menyentuh asap hitam yang mendekat dengan jarinya tiba-tiba, Rosalind berhasil meraih sepotong bayangan mengejutkan. Bahkan makhluk mematikan itu wanita yang terluka. Memohon dengan usaha besar agar bayangan itu mau membantunya, tidak peduli apapun itu. Bayangan itu berputar di sekitar wanita muda itu, saat itu seolah-olah kata-kata wanita itu telah menyentuh. Sesuatu yang lama terpendam dalam makhluk itu luar biasa. Bayangan itu mengambil bentuk seorang gadis muda, dengan rambut hitam pendek namun tetap mempertahankan mata merah. Khasnya gadis yang lebih muda itu menatap Rosalind, mengatakan bahwa dia tidak akan selamat juga, dan bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya. Rosalind menggigit bibirnya, seolah berjuang untuk mengatakan sesuatu yang lebih. Akhirnya Rosalind memberitahu bayangan itu bahwa ia boleh melahapnya. Kedua wanita muda itu saling menatap seolah-olah pada saat itu waktu itu sendiri telah berhenti. Kesatria muda itu meminta agar mereka membuat perjanjian, menawarkan hidupnya kepada bayangan sebagai imbalan permintaan putus asa. Itu dibuat dengan senyuman tulus. Gerakan itu menarik perhatian bayangan karena itu adalah senyuman pertama yang pernah diarahkan kepadanya sepanjang hidupnya.
Gadis bayangan itu bertanya apa yang ingin diminta Rosalind sebagai balasan. Dan kemudian di kedalaman hutan kekaisaran yang besar, Rosalind mengajukan permintaan besar kepada bayangan itu dan gadis bermata merah itu mendengarkannya dengan seksama. Di tengah kegelapan malam, seorang manusia dan sebuah entitas mengikat perjanjian terlarang. Kembali ke waktu sekarang, hari baru menyingsing di atas istana Heatherwood. Charles mengamati sesuatu dengan hati-hati melalui jendela. Di taman estate, Rosalind berjalan-jalan dengan pelayannya, mereka semua tertawa dan bermain saat memilih tempat untuk piknik. Pemuda itu sangat menyadari bahwa para pelayan sangat menyayangi saudarinya. Dia bertanya-tanya apakah mereka mencurigai sesuatu tentang identitas asli, siapapun yang berada di tubuh Rosalind. Salah satu pelayan muda bertanya, apakah Nyonya Rosalind menyukai bunga-bunga yang baru saja mekar protagonis bangsawan itu? Dengan sederhana menjawab bahwa dia lebih cantik daripada semua bunga itu, digabungkan pelayan itu memerah mendengar jawaban tersebut. Dan yang lainnya senang dengan kasih sayang semacam itu. Charles hampir tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Sekarang beralih kepada seorang wanita muda lain di sampingnya, Rosalind memberikan pujian lain dengan mengatakan bahwa dia bahkan lebih cantik. Charles sangat tahu bahwa saudarinya biasa melelehkan hati orang-orang dengan pesonanya. Para wanita muda itu tertawa, mengatakan bahwa kehilangan ingatan hanyalah rumor dan bahwa inilah Rosalind yang selalu mereka cintai. Namun Charles tahu kebenarannya. Wanita muda itu bukan saudarinya. Malam sebelumnya, wanita itu mengungkapkan dirinya sebagai bayangan Rosalind. Dia juga mengaku bahwa dia ada di sana untuk melindungi seseorang, dan Charles bersikeras agar dia memberitahunya kebenaran. Dengan marah, dia menuntut untuk tahu siapa yang dia lindungi, dan jawaban itu membuatnya terkejut. Bayangan itu ada untuk melindungi pemimpin kesatria putih. Charles menjauh dari wanita muda itu. Menghapus pedang dari lehernya, dia tetap diam saat dia menyentuh wajahnya kecewa dengan jawaban itu. Dia mengeluh dalam hati mengapa dia harus menyebut pria itu. Dia adalah satu-satunya orang yang saudarinya obsesif untuk dilindungi. Meskipun perilaku itu bertentangan dengan keinginan ayah mereka, pedangnya jatuh ke tanah dengan bunyi logam. Mengklaim bahwa malam itu cukup dingin, dia hanya memberitahu makhluk itu untuk pergi ke kamarnya dan istirahat. Saudara itu terjadi 2 minggu yang lalu. Pada titik ini Rosalind yang baru sudah tahu etika yang tepat dan tidak lagi memakan apapun dari lantai. Tampil lebih seperti orang yang pernah. Dia lebih jauh lagi. Dia dengan cepat belajar kata-kata baru. Meskipun terkadang dia tampak lebih ingat daripada belajar, Charles mengangkat bahu dengan canggung kepada makhluk itu. Rosalind melambaikan tangan dari taman dengan senyuman ramah. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, tidak yakin. Namun pemuda itu memutuskan untuk menyerah dan memberikan lambaian kecil kembali. Dia mengeluarkan tawa lembut sambil memakan apel. Kemudian wanita muda itu berlari menuju para pelayan yang sudah menyiapkan piknik. Pelayan itu bertanya kepada Charles, apakah semuanya baik-baik saja dengannya, yang dijawabnya bahwa ya semuanya baik-baik saja. Dia selalu berusaha menjadi saudara yang baik. Dia ingat betapa saudarinya biasa memujinya, mengatakan bahwa dia adalah anak yang baik dengan tekad. Dia bertekad untuk tidak mengubah itu sekarang. Charles memegang beberapa kertas sambil merenung dan memutuskan untuk melemparkannya ke dalam api. Demi menghormati keinginan saudarinya, dia akan menyimpan rahasia itu mulai sekarang. Pemuda itu bertekad untuk melanjutkannya. Tidak peduli, biayanya halaman-halaman itu dengan cepat menghilang. Di tengah api hari, baru menerangi istana Heatherwood secara tiba-tiba. Diumumkan bahwa Tuan Raymond dari rumah Balian baru saja tiba untuk menemui Rosalind. Charles dengan jelas menyatakan bahwa pengunjung dilarang. Tidak ada orang di luar keluarga yang boleh mengetahui tentang kondisinya. Charles berlari melalui istana, menanyakan kepada pelayan, apakah Tuan Raymond ada di sana untuk mencari tahu apakah Rosalind akan kembali ke Ordo Kesatria. Tetapi mereka hanya menjawab bahwa dia berada di ruang belajar. Seorang pelayan yang cemas mengaku bahwa Tuan Raymond mengabaikan semua permintaan mereka dan pergi ke kamar Rosalind. Charles panik bertanya, apakah tidak ada yang menghentikannya sementara pelayan itu mencoba membela diri. Charles berlari menaiki tangga menuju kamar saudarinya. Dia tiba dengan napas tersengal di atas tangga. Menerobos masuk ke dalam ruangan. Charles menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Rosalind menginjak keras tangan seseorang. Dengan marah dia bertanya, apakah Tuan Raymond ingin menemui akhir hidupnya di sana juga? Pria itu berlutut di lantai bergetar ketakutan saat wanita muda itu menginjak tangannya. Charles segera berlari menuju kesatria yang merintih kesakitan dan bergetar. Tak terkendali, Rosalind hanya menonton tanpa ekspresi saat pria itu bergetar di lututnya. Sementara saudaranya mencoba membantunya. Tiba-tiba Tuan Raymond pingsan sepenuhnya. Mengejutkan Charles, beberapa jam kemudian di istana Heatherwood. Ada memar besar di perut Tuan Raymond. Saat dia terbaring, mengerang kesakitan Charles yang sedikit kelelahan setelah seluruh kejadian itu. Bertanya kepada Rosalind, apa yang telah terjadi saudarinya? Hanya menjawab bahwa kesatria itu adalah pria yang sangat-sangat jahat.
Charles memarahinya mengatakan bahwa dia tidak bisa sembarangan memanggil orang seperti itu, sekarang beralih kepada seorang pelayan. Dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita muda yang terkejut mulai menjelaskan, dia mengatakan bahwa Tuan Raymond sangat senang melihat Nyonya Rosalind sehingga dia berlari ke arahnya dan memberinya pelukan besar, tetapi dia tidak melakukan pendekatan yang tidak pantas. Pelayan itu meminta maaf kepada Charles, memberitahunya bahwa semua ini adalah kesalahannya beberapa waktu lalu. Saat mereka merawat Rosalind, wanita muda itu telah memberitahunya untuk tidak membiarkan siapapun menyentuhnya seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan berkata bahwa ada banyak pria jahat di luar sana yang akan melakukan apa saja untuk menyentuh wanita cantik sepertinya. Dan jika sesuatu yang pernah terjadi, pelayan itu telah memberitahu Rosalind apa yang harus dilakukan. Dia harus memberinya pelajaran yang baik dan hanya kemudian memanggil saudaranya, Charles, yang akan mengurus sisanya. Itulah sebabnya wanita muda itu merasa sangat bersalah tentang apa yang terjadi dengan Tuan Raymond. Dia tidak menyadari bahwa Rosalind mungkin masih tidak mengingat orang-orang dengan baik di sore hari. Charles membuat Rosalind mengulangi beberapa kali bahwa dia tidak akan menyakiti siapapun lagi. Dan dia terus bertanya padanya untuk mengulangi beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak akan menyakiti siapapun lagi. Charles merasa lega bahwa meskipun Rosalind telah menyerang Sir Raymond Balian, seorang ksatria agung dari Ordo, para ksatria putih, dia dan Rosalind adalah teman sangat dekat dan dia tidak akan menyimpan dendam. Rosalind bertanya, apakah dia bisa menyerangnya? Charles menjawab tidak memenuhi perannya sebagai seorang saudara. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia bisa membela diri dengan cara apapun, dari siapapun yang mengancamnya dengan pedang atau senjata lainnya. Tetapi, jika mereka tidak berbahaya, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Namun dia melanjutkan, mengatakan bahwa jika dia pernah melukai orang yang tidak bersalah, dia akan dikirim ke tempat yang sangat buruk, di mana seorang pria jahat akan menunggunya. Mengganggu percakapan mereka, seseorang mengetuk pintu mengumumkan bahwa Sir Raymond akhirnya terbangun. Dia terlihat sangat buruk seolah-olah baru pulih dari pertempuran besar. Di zaman medieval, Rosalind duduk di sampingnya, meminta maaf, dan dia terlihat ketakutan hanya dengan melihatnya mendekat. Dia mengangkat bajunya, menunjukkan memar besar yang dia tinggalkan padanya. Raymond bertanya, apakah dia benar-benar Rosalind putri sulung dari rumah. Heatherwood, dia membungkuk dengan sopan dan mengonfirmasi bahwa dia masih cukup bingung. Dia bertanya, apakah dia adalah Rosalind yang sama yang memukulinya sebelumnya? Yang mana dia dengan dingin mengonfirmasi lagi. Sang ksatria berterima kasih atas permohonan maafnya tetapi mengaku bahwa itu bukan yang membuatnya khawatir. Dia memperhatikan Rosalind saat dia pergi mengambil beberapa kue. Dan dia terkejut dengan kekuatannya saat dia mengambil beberapa dengan satu tangan, merusak beberapa di antaranya. Bahkan lebih dia terkejut melihatnya, memakannya sambil sepenuhnya mengabaikan etiket seorang wanita. Dan Charles merasa sangat malu. Sir Raymond mencoba menjelaskan dirinya. Sementara wanita muda itu dengan polos melihat saudaranya sang ksatria bertanya, apakah dia menjadi lebih lucu? Tetapi Charles mencoba menutupinya dengan mengklaim bahwa dia masih pulih dari kecelakaan itu, lalu dia beralih ke Rosalind dan bertanya apakah dia berniat menyerangnya lagi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia menjawab, tidak. Tak lama kemudian dia mengambil kesempatan untuk memeluknya lagi, masih memegang Rosalind. Dia mengatakan betapa bersyukurnya dia melihatnya hidup. Mereka mengambil kesempatan untuk menikmati teh sore yang lezat, dan sementara mereka berbicara, Raymond mengatakan bahwa dia curiga serangan itu disebabkan oleh bulan hitam. Sir Raymond menyadari bahwa wanita muda itu juga telah melupakan mereka. Bangsawan itu mulai menjelaskan bahwa bulan hitam adalah ordo sihir gelap, penyembah dari kekaisaran tetangga Balta. Dia melanjutkan penjelasannya memberitahunya bahwa tidak seperti kekuatan ilahi yang dimiliki keluarga kekaisaran. Ada kekuatan yang berlawanan yang berurusan dengan mantra terlarang. Ordo bulan hitam menyembah seorang dewi yang berasal dari kegelapan dan kekacauan bagi mereka. Dia adalah satu-satunya entitas di alam semesta. Mereka mengklaim bahwa Dewi Cahaya itu sendiri tidak nyata, tetapi pangeran tertua kekaisaran, diberkati dengan kekuatan terkuat di kekaisaran yang menjadikannya target utama bulan hitam. Raymond mengingatkan Rosalind bahwa setelah beberapa upaya gagal untuk menyerang pangeran sebuah ordo, khusus ksatria dibentuk. Para ksatria putih, di mana mereka berdua adalah anggotanya protagonis kita, memilih lebih banyak kue, sementara Charles memperhatikannya cemas menunggu reaksi. Dan Raymond bertanya-tanya, apakah dia bahkan mendengarkan mengingat peristiwa tragis di masa lalu. Dia mengatakan bahwa mereka kehilangan banyak ksatria yang baik. Termasuk wakil komandan itu sendiri, dia bertanya, apakah dia ingat padanya. Wanita muda itu menjawab bahwa dia tidak ingat. Raymond tidak ingin membuatnya terganggu selama pemulihannya.
Jadi, dia mengalihkan topik untuk memberitahunya bahwa karena itu, kesatria lain telah dipromosikan menjadi komandan, sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah menjadi wakil komandan yang baru. Dia memberikan senyum sombong, berharap dia akan mengucapkan selamat padanya. Tetapi Rosalind hanya bertanya, apakah itu seharusnya menjadi hal yang baik? Sangat kecewa, Raymond memberitahunya bahwa itu adalah promosi. Dan meskipun itu baik, itu juga berarti dia akan memiliki banyak pekerjaan administratif yang harus dihadapi. Dan ada satu hal lagi yang dia ungkapkan kepada Rosalind, bahwa dia telah dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi dalam Ordo, karena dia telah tampil sangat baik dalam misi terakhirnya. Dia hanya beberapa langkah lagi untuk bergabung dengan pengawal pribadi. Pangeran tertua, Charles, mengamati saudarinya dalam diam, berpikir bahwa dalam kehidupan lain ini akan menjadi berita yang luar biasa bagi Rosalind. Dia mengingat makhluk yang telah mengambil tubuh saudarinya, memberitahunya dengan mata seperti ular, bahwa dia telah berjanji untuk melindungi. Sang tuan dari kesatria putih pemuda itu bertanya-tanya, mengapa komandan akan menempatkannya lebih dekat dengan pengawal pangeran. Setelah semua dia tahu bahwa rumah Heatherwood terikat pada pangeran yang lain, akhirnya Raymond mengatakan bahwa itu adalah berita yang perlu dia sampaikan. Tetapi Charles adalah orang yang cerdas, dan menyadari bahwa kesatria itu telah melupakan satu detail. Jadi, Raymond bertanya apa yang dibicarakan Charles. Dan kemudian melihat Rosalind sedang makan lebih banyak kue di luar di lapangan latihan. Kesatria ingin menguji seberapa banyak. Dia ingat dia meminta Rosalind mengambil pedangnya. Dia mulai mengeluarkan pedangnya yang dihiasi dengan ukiran emas protagonis dengan cekatan, mengayunkan pedangnya sebuah pedang yang sepertinya telah diukir oleh para dewa. Rosalind memberi pedang itu goyangan lembut dan Raymond berkomentar bahwa meskipun terlihat mengesankan, itu bukan cara yang tepat untuk memegang pedang. Charles tetap diam mengawasi mereka. Dia mengambil pedang lebar kesatria dan bertanya, apakah dia boleh menggunakannya juga? Tetapi dia berkata tidak. Raymond mencoba membenarkannya dengan mengatakan, itu terlalu berat untuk seseorang, sepertinya. Tetapi wanita muda itu mengejutkan mereka dengan mengangkat pedang lebar yang seharusnya dipegang dengan kedua tangan. Charles terkejut, berusaha untuk tidak membuat Raymond cemas. Charles dengan canggung menjelaskan bahwa selama pemulihannya Rosalind telah bekerja untuk membangun kekuatannya, itulah sebabnya dia bisa mengayunkan pedang lebar dengan begitu mudah. Dia bertanya kepada Charles apa yang dia bicarakan, dan dia menjawab bahwa pemulihannya luar biasa. Kesatria itu tertawa, mengatakan bahwa dia ingat suatu ketika Rosalind memukulnya begitu keras sehingga dia melihat kakeknya memanggilnya ke cahaya wanita muda itu tanpa tata krama sosial. Bertanya, mengapa dia tidak pergi bersama kakeknya? Raymond memerah menjelaskan bahwa itu berarti berpindah ke kehidupan berikutnya, membersihkan tenggorokannya. Dia meminta agar mereka menghentikan topik itu. Kembali ke pelatihan dia, mengatakan bahwa dia menyadari bahwa dia belum terlihat siap untuk mengayunkan pedang dengan benar. Jadi, dia tidak yakin apakah ini saatnya untuknya kembali ke Ordo. Rosalind bersikeras bahwa dia harus kembali karena tugas terbesarnya adalah melindungi sang master dari kesatria putih. Raymond tertawa mengatakan bahwa dia khawatir tentangnya tetapi merasa lega melihat dia belum melupakan esensi dari Ordo dengan tatapan yang penuh tekad. Dia menggerakkan pedang di udara. Dia mengayunkan bilah tepat di depan wajah wanita muda itu yang memicu tatapan ular darinya. Meniru posisi pertarungan jarak dekat, dia memberitahu Rosalind untuk memperhatikan dengan seksama dan mencoba mengingat serangan-serangan itu. Dia memberitahunya bahwa semua ini akan sangat penting jika apa yang sebenarnya dia inginkan adalah melindungi sang master dari kesatria putih. Dia memperhatikan dengan seksama, mengenakan ekspresi misterius dan aura magis, tampak menyelimuti dirinya sepenuhnya. Di malam hari, Charles mencoba mengundang si Raymond untuk makan malam. Tetapi, dia menolak menjelaskan bahwa dia harus segera kembali, karena dia memiliki banyak tanggung jawab baru. Charles menjadi khawatir untuk kesatria. Itu menyadari betapa lelahnya dia terlihat. Yang mana Raymond menjawab bahwa itu adalah hari yang penuh dengan kejadian. Tak terduga, Raymond menunjukkan ekspresi khawatir. Hari itu, dia telah menunjukkan teknik pedang terbaiknya dengan presisi yang luar biasa. Dia memukul udara dengan pedangnya menunjukkan kekuatannya. Dia mengendalikan bilah dengan terampil. Dan dengan keahlian dia mendemonstrasikan bagaimana memberikan serangan akhir. Akhirnya dia mengeluarkan napas lega yang panjang. Memegang pedang malam yang panjang sudah cukup lelah. Dia mengatakan bahwa dia percaya mereka telah melakukan cukup untuk hari ini. Dan itu seharusnya cukup bagi Rosalind untuk memulai kembali pelatihannya. Dia mengingat bahwa wanita muda itu selalu lebih berbakat dalam strategi pertempuran dan tidak ingin membuatnya lelah dengan latihan berat. Namun, dia mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia ingin melihat lebih banyak teknik.
Dia mengambil posisi bertarung siap untuk mendemonstrasikan tingkat serangan pedang yang lebih tinggi. Protagonis memperhatikannya dengan seksama. Malam tiba, semua orang kelelahan. Namun Rosalind terus bersikeras untuk belajar gerakan pertempuran baru. Raymond memberitahu Charles bahwa selama berminggu-minggu, dia akan mengalami mimpi buruk berulang tentang semua sesi pelatihan yang dikemas dalam 1 hari. Atas permintaan Rosalind, bahkan ketika dia masih menjadi murid, dia tidak pernah bertarung sebanyak itu. Dalam 1 hari sebelum pergi, dia mengingat satu detail terakhir akan ada upacara promosi untuk Kesatria Putih dalam 2 minggu. Dan kemudian dia meminta Charles untuk menggunakan periode itu untuk membantu Rosalind. Dengan kosakata dan etiket untuk acara itu, dia menjelaskan bahwa Yang Mulia Pangeran akan memimpin upacara itu. Jadi akan sangat formal ketika dia dengan serius memberikan gelar baru kepada Rosalind. Itu akan sangat absurd jika dia menjawab dengan sesuatu seperti, "Keren, terima kasih." Untuk mencegah ini, Raymond meminta Charles untuk membantu mempersiapkannya dengan baik untuk formalitas acara tersebut. Kedua pria itu saling mengucapkan selamat tinggal, dan Charles berterima kasih kepada Raymond atas segala yang telah dia lakukan untuk saudarinya. Yang dijawabnya bahwa itu adalah kesenangan karena dia adalah teman sejati Tuan Raymond, berharap bahwa pedang, pelajaran bertarung, mungkin membantunya entah bagaimana. Meskipun dia hanya menonton sore itu, Charles dengan sopan memberitahunya untuk tidak khawatir tentang apapun. Ketika datang untuk mempelajari hal-hal baru, ingatan Rosalind tampak sangat tajam jauh di lapangan pelatihan. Rosalind mengayunkan udara dengan anggun, menggunakan pedangnya sendiri. Dia mengendalikan bilah itu dengan tatapan penuh tekad, bersiap untuk memberikan serangan yang kuat. Dan akhirnya, dia melakukan ayunan yang identik dengan yang ditunjukkan Tuan Raymond kepadanya. Sore itu, wanita muda itu berhenti sejenak, menatap bilah pedang dan bagaimana itu tampak. Hampir memancarkan aura magis setelah latihan yang intens. Berdiri di sana di lapangan, pelatihan dia mengamati bulan dalam keheningan dan bayangan. Di dalam dirinya, mengingat janji yang telah dia buat sebelum berangkat, Rosalind telah berbicara dengan gadis bayangan. Satu-satunya permintaannya adalah agar dia melindungi Tuan dari Kesatria Putih. Rosalind menatap langit, mengeluarkan desahan pelan saat dia merenungkan misinya. 2 minggu kemudian, hari baru dimulai di Kekaisaran. Lebih tepatnya di Istana Kekaisaran, di mana upacara akan segera berlangsung. Di dalam seseorang memanggil Rosalind. Protagonis kita membungkuk dengan sopan di depan Tuan Raymond, memberitahunya bahwa adalah suatu kehormatan untuk melihatnya lagi. Dia terkejut melihatnya berperilaku seperti itu, dan masih membungkuk wanita muda itu. Bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dengannya, Tuan Raymond menganggap bahwa Charles pasti telah menghabiskan banyak malam tanpa tidur. Melatihnya untuk kesempatan itu, dia terharu dengan dedikasi pemuda itu dan memberitahu wanita bangsawan bahwa dia tidak perlu bersikap begitu formal dengannya. Raymond mengatakan bahwa dia tahu gelar barunya hanya akan resmi setelah acara, tetapi dia mengambil kebebasan untuk menugaskan kamar pribadi. Untuknya, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk akhirnya mempersembahkan seragam barunya yang seperti miliknya memiliki warna biru tua, putih dan detail emas yang halus. Dia mulai membuka kancing bajunya, tetapi dia menghentikannya. Memberitahunya setidaknya untuk menunggu sampai dia meninggalkan ruangan sekarang, berpakaian dalam seragam barunya. Rosalind siap untuk upacara, di mana dia akan naik pangkat. Di antara Kesatria Putih, Tuan Raymond menjelaskan kepadanya bahwa pertama mereka harus bertemu dengan Komandan Kesatria, agar Rosalind dapat memilih murid-muridnya yang akan bertugas sebagai pengawalnya dan belajar keterampilan baru darinya. Saat mereka berjalan, pria itu bertanya kepada Rosalind apakah dia sudah menghafal sumpah dan akrab dengan prosedur. Dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia sudah. Raymond penasaran, bertanya bagaimana dia dan Charles memutuskan untuk menangani kehilangan ingatannya. Wanita muda itu sedikit merasa malu berpikir sejenak Charles. Takut bahwa mengungkapkan kebenaran kepada kesatria lain mungkin mencegah saudarinya mendapatkan peluang baik sebagai kesatria senior. Di sisi lain, dia khawatir bahwa perilakunya tanpa konteks dapat merusak reputasinya. Dia mempertimbangkan situasi itu, membayangkan bahwa dalam skenario terbaik, orang-orang hanya akan bingung. Tetapi, dalam skenario terburuk, itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Kemudian dia memiliki ide Stannis. Komandan malam dari Ordo Kesatria Putih memiliki penampilan yang lebih tua dengan tatapan yang tegas dan serius, dan rambut merah yang disisir ke belakang. Komandan mengamati saat Raymond memperkenalkan Rosalind, mengklaim bahwa kondisi wanita muda itu tidak akan mempengaruhi tugasnya, karena melindungi pangeran sudah terukir dalam esensinya. Raymond menyerahkan surat dokter yang mengonfirmasi bahwa kondisi wanita muda itu bersifat sementara. Komandan mengambil kertas-kertas itu dengan cemas. Ia melihat sekeliling. Dengan hati-hati, tidak yakin apakah Rosalind benar-benar siap untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai kesatria. Ia bertanya, apakah dia yakin tentang ini?
Protagonis kita dengan ekspresi tenang menjawab bahwa dia telah pulih dengan baik dari lukanya. Dan siap untuk kembali bertugas, Raymond berpikir bahwa bahkan komandan tampak tidak nyaman dengan kembalinya dia. Rosalind meninggalkan para pria untuk berbicara secara pribadi dan berjalan keluar ke aula tempat kesatria orde lainnya. Berkumpul, dia memperhatikan bisikan di antara para pria dan melihat mereka dengan serius. Mendengar mereka membisikkan hal-hal tidak menyenangkan tentang dirinya. Wanita muda itu menyadari bahwa ini adalah permusuhan yang disebutkan saudaranya. Dia mengalihkan perhatiannya dari para pria, membayangkan bahwa komandan kesatria itu sendiri mungkin juga menyimpan perasaan permusuhan terhadapnya. Secara diam-diam, dia berhasil menangkap sedikit percakapan antara Raymond dan komandan. Mendengar dia mengatakan bahwa apa yang terjadi padanya memang merupakan sebuah malapetaka besar. Namun, komandan telah menempatkan Rosalind di bawah tanggung jawab Raymond, agar dia bisa membantunya berintegrasi kembali, kemudian bayangan di dalam dirinya. Melihat betapa banyak wanita muda itu dikagumi oleh rekan-rekannya, tampaknya Rosalind pasti adalah orang yang baik dalam hidupnya. Aula besar para kesatria putih, tempat upacara promosi, dihiasi dengan spanduk ungu ordo. Dan semua orang sedang mempersiapkan acara tersebut. Pria-pria kejam membisikkan hal-hal mengerikan, seperti bagaimana Rosalind tidak menghadiri peringatan untuk rekan-rekan mereka yang telah jatuh selama turnamen berburu. Tetapi dia berjalan dengan berani dan mantap. Melangkah di atas karpet aula besar, Rosalind mendengar komentar yang bahkan lebih keras yang mengklaim bahwa dia telah menggunakan pengaruh rumah Heatherwood karena dia adalah putri. Kawan bayangan itu bertanya-tanya, bagaimana seseorang yang tampaknya telah menjadi orang baik dalam hidupnya bisa memiliki begitu banyak musuh. Raymond melihat situasi itu mendekat dan memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya temannya di sana. Dia mencoba memberi nasihat kepada wanita muda itu bahwa meskipun dia mungkin memiliki hati yang baik, itu saja tidak cukup agar orang menyukainya. Tetapi dia menyatakan bahwa itu tidak masuk akal. Dia setuju dan menjawab bahwa tidak semuanya dalam hidup ini masuk akal. Bagaimanapun, Raymond memberitahunya untuk tidak khawatir tentang apapun, karena menjadi temannya lebih baik daripada memiliki 1000 teman. Namun, bayangan di dalam tubuh Rosalind tidak dapat memahami situasi yang kontradiktif seperti itu. Saat dia berjalan di antara para kesatria lainnya, dia memperhatikan sesuatu. Sesuatu menarik perhatiannya. Begitu kuat sehingga dia bisa merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, bahkan warna-warna indah dari spanduk tidak tampak menonjol dibandingkan dengannya. Begitu kuat sehingga dia bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Bahkan, warna-warna indah dari spanduk tampak tidak menonjol dibandingkan dengannya. Pangeran dari kekaisaran pria elegan dengan rambut perak panjang, penguasa sejati para kesatria putih, namanya adalah Richard Pangeran. Tertua dari kekaisaran Ilibanian dengan mata biru yang indah. Mengenakan pakaian putih dan biru yang megah dengan aksen emas yang halus. Ia menarik perhatian semua orang. Bayangan menyadari bahwa ini adalah pria yang diminta Rosalind untuk dilindungi sebelum dia meninggal. Sekilas singkat tentang pria elegan itu sudah cukup untuk membuat jantung wanita muda itu berdebar di aula itu. Dikelilingi oleh kesatria lainnya, dia mengamatinya dari kejauhan, sangat terpesona oleh penampilannya. Pria berambut perak itu mengenakan ekspresi serius, dan sekarang bayangan yang menghuni tubuh Rosalind harus melakukan segala yang dia bisa untuk melindunginya dari segala kejahatan. Richard berjalan dengan pikiran yang kosong melalui aula besar. Helai rambut peraknya yang tipis melambai. Di sekelilingnya Rosalind menyentuh dadanya. Tidak bisa memahami mengapa jantungnya berdegup. Begitu cepat, dia mulai bertanya-tanya, apa perasaan itu, apa yang terjadi, apakah dia telah diracuni. Tetapi, jika bayangan kebal terhadap racun, mengapa dia merasa begitu? Euforia mengingat penjelasan Charles. Dia telah memberitahunya bahwa ibu pangeran adalah putri dari seorang viskaun pedesaan dan seorang wanita biasa. Karena ini, banyak yang tidak bersimpati kepada Richard, mempertanyakan legitimasi dirinya. Tetapi, tidak ada yang berani menantangnya. Salah satu alasan, tidak ada yang menantangnya secara langsung adalah karena dia memiliki kekuatan ilahi yang kuat. Dan alasan lainnya adalah penampilannya yang menawan. Mata birunya yang dalam, wajahnya yang halus, dan rambutnya seperak bulan. Saat dia memandang para kesatria di aula Rosalind, sepenuhnya memahami apa yang telah dikatakan. Charles berdiri dalam antrean di antara para kesatria lainnya. Protagonis kita bertanya-tanya, apakah jantungnya berdegup begitu cepat? Hanya karena kecantikannya akhirnya. Namanya dipanggil, dan Rosalind dari rumah Heatherwood harus mempersembahkan dirinya di hadapan pangeran, agar dia dapat memberinya kehormatan terbaru. Dia melangkah keluar dari antrean tatapannya jauh, dan berjalan menuju takhta kekaisaran, dan kemudian dia berjalan menuju Pangeran Richard. Pangeran mulia itu memandangnya dengan ekspresi serius, menyipitkan matanya pada wanita muda saat dia mendekatinya. Protagonis kita berlutut di tanah, menunjukkan rasa hormatnya kepada pangeran. Pangeran Richard yang berdiri di samping komandan kesatria.
memintanya untuk menyatakan sumpah kesetiaannya. Dia menyatakan kesetiaannya sebagai kesatria Rosalind dari rumah Heatherwood. Di hadapan Pangeran Tuan dari ladang salju Richard, pangeran tertua dari Kekaisaran Illyrian. Menerima sumpah Rosalind, pangeran mulia itu menyatakan bahwa dia akan menjadi cahaya, yang akan menghancurkan bulan hitam, dan wanita muda itu dengan khidmat bersumpah setia kepada Kekaisaran. Dan untuk melindungi yang lemah mengangkat kepalanya, dia bersumpah di hadapan cahaya Kekaisaran, bahwa dia akan menawarkan hidupnya untuk melayani sebagai kesatria. Pangeran Richard mencelupkan jarinya ke dalam air yang diberkati, mengumumkan bahwa dia sekarang menganugerahkan kepada Rosalind gelar kesatria kerajaan. Dia menyentuh rambut wanita muda itu, berharap bahwa rahmat para dewa akan selalu bersamanya. Rosalind merasakan sentuhannya di dahinya. Seperti titik cahaya yang bersinar melalui pikirannya, ia perlahan membuka matanya dan menatap pangeran yang mengesankan di depannya. Ia memberi anggukan singkat sebagai pengakuan. Rosalind masih diam. Setelah sumpah, ia menatapnya dengan mata hijau. Gelapnya, ia kembali ke tempatnya dalam antrean. Sementara pangeran mengumumkan kepada semua orang bahwa ia akan memilih ajudan baru untuk wakil komandan. Protagonis kita dengan hati-hati menyentuh wajahnya sendiri. Tampak terjebak dalam pikiran ia menyentuh tempat tepat di mana pangeran mulia telah memberkatinya, dan ia mengingat cara dia memandangnya merenungkan momen itu. Rosalind menyadari betapa dinginnya dia mengamatinya. Beberapa saat kemudian di kantor para kesatria senior, Raymond meminta maaf, mengatakan bahwa ia tahu mereka tidak akan memberikan misi besar kepada seorang kesatria yang baru disumpah. Tetapi ia tidak membayangkan mereka akan menempatkannya di belakang meja dan membebankan semua pekerjaan kertas kerajaan kepadanya. Raymond tahu ia memiliki banyak tanggung jawab baru, tetapi ia tidak percaya ia akan berakhir melakukan dua pekerjaan. Wanita muda itu merasa putus asa, berpikir bahwa meskipun bimbingan dan pelatihan pedang dari saudaranya, ia tidak bisa mengingat bagaimana cara menangani pekerjaan kertas. Raymond mencoba menghiburnya, memberitahunya bahwa ia akan belajar dengan cepat. Ia kemudian menyarankan agar ia pergi ke lapangan latihan untuk berlatih sedikit, sementara ia menangani semuanya. Ia mengatakan semua ini sambil memberinya sekantong kue. Ia menuju ke lapangan latihan sambil mengunyah biskuit yang lezat setibanya di sana. Rosalind berhenti sejenak untuk menyerap suasana tempat itu. Malam mulai menarik pedangnya. Bilahnya berkilau di bawah sinar matahari sore. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Beberapa pemuda telah mendekatinya. Rosalind terlihat sedikit terkejut pada dua pria yang membungkuk. Hormat kepadanya. Satu memiliki rambut coklat, yang lainnya pirang. Pria pirang itu mengucapkan selamat kepada Rosalind atas penghargaan yang diterimanya, yang mana ia dengan malu-malu mengucapkan terima kasih. Ia memberitahunya bahwa ia berharap telah diberitahu tentang promosinya, sehingga ia bisa menyiapkan hadiah untuk kesempatan itu. Sekarang sambil tertawa mengejek ia berkata bahwa setelah semua waktu yang mereka latih bersama Rosalind adalah orang terakhir yang ia kira akan dipromosikan. Pria pirang itu tersenyum angkuh, berpikir bahwa jika ia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada kesatria lain, ia pasti sudah menjadi orang mati. Ia memperhatikan bahwa ia tidak menunjukkan reaksi sama sekali, dan tatapannya tampak kosong baginya. Tentu saja ia pasti lebih baik dalam strategi, karena ia tidak tampak terlalu terampil dalam pertempuran pria. Pirang itu mengundang Rosalind untuk sesi sparring. Demi kenangan lama, mungkin ia bisa mengajarkan mereka satu atau dua hal. Ia yakin promosinya akan dipertimbangkan kembali. Setelah seorang kesatria muda mengalahkannya dalam pertempuran, Rosalind menonton dengan kosong saat pria pirang itu dengan sopan memintanya untuk menerima, mengklaim bahwa itu akan menjadi kehormatan untuk belajar dari seseorang. Sepertinya wanita muda itu ingat bahwa saudaranya telah memperingatkannya tentang momen-momen seperti ini. Charles berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkannya menghadapi situasi yang tidak nyaman. Telah memberitahunya bahwa terkadang karena rasa iri, orang lain mungkin menantangnya untuk duel, dan ketika itu terjadi, ia harus memberikan kepada mereka apa yang mereka layak dapatkan. Mengungkapkan kekuatan sejatinya dalam pertarungan tanpa banyak antusiasme. Dia menerima duel dengan pria berambut pirang itu. Di arena pelatihan, para kesatria muda menyaksikan saat salah satu dari mereka mengumumkan bahwa ini adalah spar resmi, yang dimaksudkan untuk menguji kemampuan bertarung secara umum menurut salah satu anak laki-laki Ashton. Si pirang adalah salah satu pendekar pedang terbaik di antara mereka, dan Rosalind akan dipotong-potong tambah yang lainnya. Bahwa karena seseorang dipanggil untuk memimpin pertandingan itu pasti untuk menarik perhatian orang. Penting, Ashton mendengarkan dengan senyum sombong saat anak laki-laki berambut merah yang bertindak sebagai wasit menyatakan bahwa pertandingan tidak akan berakhir, meskipun salah satu petarung dilucuti senjatanya. Itu hanya akan berakhir dengan penyerahan verbal. Rosalind tidak menunjukkan jejak ketakutan saat dia mengamati lawannya.
Wasit menyatakan bahwa keduanya telah setuju dengan aturan dan bahwa tidak peduli apa yang terjadi, kedua belah pihak akan dibebaskan. Pertandingan dimulai dan Ashton yang terlalu percaya diri melompat ke arah Rosalind dengan penuh tenaga. Tetapi, dia terkejut oleh kelincahan wanita muda itu, semua orang ternganga. Tidak percaya, Ashton tangannya kini sedikit memerah. Bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Rosalind dengan cepat melucuti senjata pria pirang itu melemparkan pedangnya jauh-jauh. Dia memberitahunya bahwa dia telah memintanya untuk mengajarinya beberapa pelajaran baru. Si pirang yang bangga terluka. Menjadi marah bersikeras bahwa dia hanya beruntung, lalu dia bertanya, "Bagaimana dengan ronde kedua?" Sang kesatria setuju dan dengan cepat menyarungkan pedangnya. Dia melemparkan senjata itu ke belakangnya. Jauh dari jangkauan Ashton, berdiri membeku. Terkejut oleh langkah beraninya, Rosalind mengambil sikap bertarung jarak dekat menggenggam tinjunya. Pria itu tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba bisa begitu percaya diri. Padahal, dia 2 kali lipat ukuran tubuhnya. Dia tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Tetapi mengapa dia begitu gemetar dalam sekejap? Rosalind meluncurkan dirinya ke arahnya dengan tatapan garang. Dia melemparkan pria itu jauh melintasi arena, menghantamnya ke tanah. Sementara dia mengerang kesakitan, sang kesatria menggenggam pakaiannya dengan erat, mengangkatnya sedikit dari lantai. Dengan ekspresi mengancam, Rosalind bertanya, apakah dia ingin pelajaran lagi sebelum dia bisa menjawab. Dia dengan marah memukulnya tepat di wajah jauh. Di kantor malam Raymond fokus, mengatur dokumen dan membuat catatan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang mendekat wakil komandan memasuki kantor. Berjalan melewati Raymond, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Asisten bertanya kepada pria yang lebih tua, itu apakah ada yang bisa dia bantu wakil komandan dari Kesatria Putih? Nathan mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan mengenai Rosalind Heatherwood meninggalkan Raymond dalam keadaan terkejut. Pria itu mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadikannya bagian dari pengawal pribadi. Pangeran Richard Raymond berjalan cepat. Sepatu kuda elegannya bergema di koridor istana. Nathan memberitahunya bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menemui komandan ketika dia melihat keributan di lapangan pelatihan ketika dia pergi untuk memeriksa. Dia melihat Rosalind Raymond berharap dia hanya berlatih kan. Tetapi, tidak dia sedang memukuli trainee sombong itu, Ashton hanya membayangkan adegan itu membuat Raymond merinding. Dia bertanya-tanya apa yang ada di pikirannya, sehingga melakukan hal seperti itu saat dia berjalan dengan berat menyusuri koridor. Dia mencoba memahami bagaimana dia bisa mengalahkan seseorang seperti itu. Padahal beberapa minggu yang lalu, dia bahkan hampir tidak bisa memegang pedang, tiba-tiba dia bertabrakan dengan Rosalind, wanita muda yang mendengarkan dengan sabar. Saat dia memberitahunya bahwa dia baru saja dalam perjalanan mencarinya. Tetapi kemudian dia memperhatikan sesuatu yang lain. Rosalind memegang Ashton yang sudah pingsan di pelukannya. Wanita muda itu menyatakan, hidup kekaisaran dan hancurkan bulan hitam. Raymond yang benar-benar bingung bertanya apa yang dilakukan Ashton di pelukannya, bagaimana ini bisa terjadi. Dia dengan tenang menjelaskan bahwa mereka bertarung dan sekarang dia perlu membawanya ke rumah sakit salah satu anak laki-laki. Menjelaskan bahwa keduanya telah sepakat untuk bertarung sampai salah satu menyerah, tetapi sebelum Ashton bisa mengatakan apa-apa. Rosalind sudah menimpuknya dengan pukulan para anak laki-laki, mengaku bahwa dia telah sepenuhnya membuatnya pingsan. Meninggalkan Raymond, yang sangat khawatir, dia menyadari momen itu terasa aneh akrab mengingat kembali saat dia mengalahkannya di istana Heatherwood. Dia mengalihkan perhatiannya ke